Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan mengkaji sebuah pembahasan akidah yang sangat penting untuk diketahui. Apalagi pembahasan akidah yang akan kita terangkan ini terkait dari penjelasan seorang imam besar dan salah seorang tokoh Islam yang dikenal oleh seluruh kaum muslimin, yaitu akidah dari uraian atau dari penjelasan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang biasanya kita hanya menyebutnya dengan nama Imam Asy-Syafi'i. Suatu hal yang dimaklumi pentingnya mempelajari akidah, keyakinan, sebab keyakinan yang benar itulah yang menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Itulah yang menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah." Siapa yang berucap la ilaha illallah jujur dari hatinya, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Dan dengan akidah yang benar pula, seorang hamba akan dikuatkan di dalam kehidupannya, dikokohkan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulul tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yaitu ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan dengan akidah yang benar pula, seorang hamba akan meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Manusia yang paling beruntung, paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Iya. Dan keutamaan-keutamaan ini tidak akan didapatkan, kejujuran, keikhlasan tidak akan didapatkan kecuali bagi siapa yang berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Keyakinan yang dibangun di atas tuntunan Al-Quran, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Sebab alhamdulillah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah, dalam masalah pokok-pokok akidah, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama dari dahulu hingga sekarang. Iya. Dan ini menunjukkan kebenaran akidah ini. Dan itu adalah ciri kebenaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata dia adalah sesuatu yang datangnya dari selain Allah, maka mereka akan dapatkan di dalamnya silang pendapat yang sangat banyak. Tapi akidah ahli sunnah semuanya disepakati oleh para ulama. Iya. Kalau kita membaca akidah Imam Syafi'i sekarang, maka setelah itu kita misalnya membaca akidah Imam Ahmad, apakah di dalam buku beliau Ushulus Sunnah maupun dari riwayat murid-murid beliau seperti As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad putra beliau atau As-Sunnah karya Al-Khallal, tidak akan ada perbedaan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Demikian pula kalau kita baca misalnya dari uraian akidah para ulama Malikiyah, iya, yang mereka juga mempunyai riwayat-riwayat yang mereka sandarkan kepada Imam Malik, tidak akan ada perbedaan, ya, antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan buku-buku Malikiyah yang menguraikan akidah, ya, juga sangat banyak. Di antaranya akidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, yang juga pernah kita kajikan di dalam silsilah daurah ini. Ya, semuanya melambangkan akidah yang benar. Dan demikian pula para a'immah setelahnya. Kalau kita baca misalnya akidah Imam Al-Bukhari, akidah Qutaibah bin Sa'id, atau akidah Ali bin Al-Madini, atau akidah Sufyan Ats-Tsauri, atau akidah dari uraian Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dan pembahasan-pembahasan akidah yang lainnya, tidak akan ada perbedaan di kalangan para ulama tersebut di dalam masalah uraian akidah. Ya, demikian pula buku Abu Ismail atau kitab Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, I'tiqad A'immatil Hadits, keyakinan para ulama ahli hadits, yang juga memberikan gambaran kepada kita kesepakatan-kesepakatan para ulama di dalam pembahasan akidah. Iya. Maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan as-salaf dalam pokok-pokok akidah tersebut. Dan ini menunjukkan kemurnian akidah dan kelurusannya. Karena itu kewajiban kita adalah mengkaji buku-buku akidah tersebut. Kemudian kita mendengarkan kesimpulannya dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus akidah yang datang atau diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ada beberapa buku yang ditulis menjelaskan akidah Al-Imam Syafi'i. Iya, dari murid-murid beliau, ya, yang semasa dengan beliau, apa yang berguru dari beliau, ataupun dari orang-orang yang bermadhab Syafi'iyah. Mereka mengumpulkan
ucapan Imam Syafi'i terkait dengan masalah akidah. Di antara buku yang paling dahulu di dalam masalah ini dari ulama Syafi'iyah adalah kitab Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah. Dan Al-Muzani ini adalah murid senior Imam Syafi'i, ya, dan dikenal di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Ya. Dan pembahasan akidah yang beliau sebutkan, beliau tulis di akhir bukunya bahwa itu adalah hal yang disepakati oleh seluruh para ulama. Iya. Disepakati oleh seluruh para ulama. Demikian pula ada akidah Imam Syafi'i karya Muhammad Rasul Al-Barzanji. Iya. Al-Barzanji ini nisbat. Dia adalah nisbat, dan banyak dari orang yang bernisbat dengan nisbat Al-Barzanji. Waktu itu dia tinggal di kota Medina. Ya, Muhammad Rasul Al-Barzanji ini menulis akidah Imam Syafi'i yang dia kumpulkan dari buku-buku dan riwayat-riwayat yang syah dari Imam Syafi'i. Iya. Dan ini termasuk buku yang sangat indah, menjelaskan keyakinan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dan perlu saya ingatkan bahwa Al-Barzanji ini bukan Al-Barzanji yang biasa dipakai di masyarakat kita untuk baca-baca Barzanji, bukan itu. Kalau yang Barzanji itu dia penulis qasidah. Qasidah itu artinya susunan bait-bait syair, dan beliau menulis akidah itu menguraikan sejarah hidup Nabi. Jadi isi qasidah Al-Barzanji itu sejarah hidup apa? Nabi SAW. Ya. Itulah yang tidak dipahami oleh banyak dari masyarakat kita, dijadikan sebagai wirid, sebagai penolak bala, ya, dan lain sebagainya. Padahal dia adalah sejarah hidup Nabi. Kalau ingin baca sejarah hidup Nabi, ada buku yang lebih besar daripada itu, ya, dan lebih lengkap. Ya, di samping ada kesalahan-kesalahan terkait dengan masalah akidah di dalam qasidah Al-Barzanji tersebut. Baik. Kemudian di antara buku juga yang menjelaskan tentang akidah Imam Syafi'i adalah buku yang kita pegang sekarang ini. Ya. Dan ini memang bukunya belum tercetak. Maka yang antum lihat itu adalah fotokopian dari manuskrip. Ya, tulisan tangan. Yang tulisan tangan ini tersimpan di perpustakaan Universitas Riyadh di Saudi Arabia. Ya, di asal manuskripnya ada stempel-stempel pada setiap halamannya, cuman ini tidak ditulis. Nah, baik. Dan di manuskrip ini tidak disebutkan siapa penulisnya secara pasti, tapi disebutkan sanad periwayatan dari buku ini. Dan ini sudah cukup untuk menetapkannya, apalagi kandungan dari akidah yang diterangkan di sini dari Imam Syafi'i, ya semuanya sejalan dengan apa yang dijelaskan di buku-buku Imam Syafi'i yang lain. Jadi tidak ada masalah terkait dengan masalah atau dengan pembahasan buku ini. Iya. Kemudian di kalangan para ulama mu'asirin, ya ulama kita belakangan, ada juga yang mengumpulkan akidah Imam Syafi'i. Seperti ada buku akidah Imam Syafi'i karya Syekh Muhammad Al-Humayyis, dan juga ada akidah Imam Syafi'i karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dalam 2 jilid. Iya. Dan ini semuanya mirip, menjelaskan akidah Imam Asy-Syafi'i, dan kesimpulannya kita akan membaca akidah ini, dan kalau dicocokkan dengan buku para a'immah yang lainnya, mereka tidak ada silang pendapat di dalam masalah pokok-pokok akidah. Karena itulah kita membaca akidah dari ulama siapapun, ya, dari alim siapapun, maka uraian mereka semuanya menjelaskan akidah yang sama. Dan itu tidak mengherankan, sebab sumber pengambilan mereka adalah sama. Mereka mewarisi akidah tersebut dari guru-guru mereka. Guru-guru mereka mengambilnya dari guru-guru mereka, bersambung pada para sahabat, dan para sahabat mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Ini ciri khas akidah yang benar. Tidak ada silang pendapat. Berbeda dengan akidah ahlul bidah. Ya. Ciri mereka adalah perselisihan. Dan akhir perkara mereka adalah kebingungan. Ya. Dan ini nampak bagi siapa yang membaca buku-buku mereka. Ambillah misalnya akidah Asy'ariyah. Ya. Akidah Asy'ariyah dalam masalah sifat, asalnya mereka menetapkan 7 sifat. Ya. Setelah itu ada penjabaran sifat yang lainnya menjadi sifat 20 dan selainnya. Ya. Kemudian datang lagi orang Asy'ariyah belakangan, mereka menyelisihi orang terdahulunya. Ya. Ditambah sifat ke-8. Dia menambah sifat ke-8. Nah, perselisihan yang terjadi di tengah mereka. Di pembahasan takdir, kata al-kasb itu ada 13 penafsiran di kalangan orang-orang Asy'ariyah. Ya, mereka sendiri bingung yang mana yang benarnya. Ya. Jelas ya? Maka ini adalah bentuk-bentuk akidah yang tidak jelas. Tidak melambangkan kebenaran. Apalagi kalau dilacak kepada sumbernya, tidak bersumber dari as-salaf dan tidak dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ini buku yang kita akan kaji. Ya lumayan banyak pembahasannya. Saya sekarang akan mulai membaca buku ini dan kita akan uraikan secara ringkas supaya kita bisa selesaikan isi pembahasan dari buku ini. Disebutkan di awal manuskrip, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Itu basmalah, kemudian penyebutan khutbat hajat. Kemudian si nasikh, si penulis manuskrip berkata, Mu'taqad al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qaddasallahu ruhah wa radiya anhu. Ini adalah keyakinan atau pembahasan akidah Al-Imam Abu Abdullah. Abu Abdullah itu adalah kunyah Imam Syafi'i. Kunyah adalah gelar panggilan yang didahului dengan kata apa? Kata Abu bagi laki-laki dan kata bagi perempuan. Iya. Dan imam 4 semuanya kunyahnya Abu Abdullah. Kecuali Abu Hanifah. Ya, Imam Ahmad Abu Abdullah, Imam Syafi'i Abu Abdullah, Imam Malik juga Abu Abdullah. Baik. Beliau berkata, qala Syekh Al-Imam Al-Hafidh Sadruddin Al-Yasuni rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Sadruddin Al-Yasuni. Ya. Ini rangkaian sanad yang pertama yang menulis buku ini, dan ini dari ulama belakangan. Dan biasanya di ulama belakangan itu mereka ketika menukilnya, mereka menukilnya dengan bentuk ijazah. Nah, beliau berkata, haddatsana lisanul adab wa hujjatul arab Badruddin Muhammad ibnu Najmuddin Yahya ibni Abil Ghanaim Al-Mu'arri Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami lisanul adab. Ya. Lisan al-adab. Lisannya ahli bahasa, ahli sastra. Dan hujjahnya orang-orang Arab. Maksudnya ini orang pakar bahasa, begitu. Syekh ini. Nama laqabnya Badruddin. Nama beliau Muhammad. Muhammad bin Yahya, dan ayahnya Yahya, gelarnya Najmuddin. Ya, kakek mereka Ibnu Abil Ghanaim Al-Mu'arri. Al-Mu'arri ini nisbat. Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini penyebutan madhab. Jadi madhabnya Syafi'i. Qala, beliau berkata, akhbarana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil. Sebentar. Qala akhbarana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Qudwah Al-Hafidh Al-Mutafannin Al-Khatib Al-Zahid Al-Arif Al-Bari' Syekhul Masyayikh Fakhrul A'immah Tajul Ulama Fakhrul Khutaba. Wah, ini panjang sekali pujiannya. Ya. Menceritakan atau mengabarkan kepada kami Asy-Syaikh. Dia disebut Syekh.
sebut imam, sebut alim yang beramal dengan ilmunya, al-qudwah, panutan, al-hafidh, ya, ahli hafalan. Sebab memang banyak sekali riwayat-riwayat syekh yang akan disebut ini. Al-mutafannin, mutafannin artinya dia menguasai berbagai cabang ilmu. Ya, ada orang yang ahli di hadits saja misalnya. Ya, ahli, dia menguasai, pernah belajar semua cabang, tapi yang dia sangat ahli, misalnya disebut dia ahli di hadits saja. Dia ahli di fikih. Tapi ini tidak. Dia ahli dalam banyak bidang. Ya. Al-khatib, ya, beliau juru khutbah. Sebab di kebiasaan masjid dahulu, ya, para ulama yang khutbah di masjid cuma satu saja khatibnya. Ya, cuma satu khatibnya. Maka dia disebut sebagai apa? Khatib. Cuma satu atau beberapa orang khatib. Ya, tidak seperti sekarang ini, ya, banyak khutbah yang akhirnya kadang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebab kalau khatibnya tidak tahu keadaan masjid, kadang dia akan menyampaikan pembicaraan yang tidak sesuai dengan keadaan masjid tersebut, dan kadang jemaah masjid tersebut tidak memerlukan pembahasan yang disampaikan. Iya. Maka kalau khatibnya satu orang, maka dia akan mengetahui keadaan masjid, mengetahui siapa yang di sekitar masjid, dia tahu masyarakat sedang apa yang harus diberikan penjelasan, mereka diarahkan kemana. Ya. Maka ini maslahatnya lebih banyak. Az-zahid, beliau ini orang yang zuhud. Ya, al-arif, ya, punya pengetahuan. Al-bari, al-bari artinya dia sangat menonjol, ya, dalam cabang-cabang ilmu. Syekhul masyayikh, syekhnya para syekh. Jadi kalau ada para syekh, dia ini syekhnya lagi para syekh. Ya, beliau adalah syekhnya lagi para syekh. Fakhrul a'immah, kebanggaan para imam. Ya, tajul ulama, dan mahkota para ulama. Ya, fakhrul khutaba, kebanggaan para khutaba. Maksudnya para khatib yang lainnya menjadikannya sebagai panutan. Kunya beliau Abul Abbas. Kunyanya Abul Abbas. Namanya Ahmad ibnu Ibrahim ibnu Umar ibnu Al-Faraj Al-Faruthi Al-Syafi'i. Ya, khatibu Jami' Dimashq rahimahullah. Jadi itu namanya Al-Faruthi, itu nisbatnya. Ya, Al-Syafi'i, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau adalah khatibnya Masjid Jami' Dimashq di masanya. Ya, beliau berkata, akhbarana asy-Syaikh al-Imam Badruddin Abdul Qasim Ali ibn al-Hafidh Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Jauzi qaddasallahu ruhah. Kemudian beliau berkata, mengabarkan kepada kami asy-Syaikh al-Imam Badruddin. Ya, Badruddin ini laqabnya, Abul Qasim ini gelarnya. Namanya Ali ibn al-Hafidh Abil Faraj. Ya, Ali anaknya al-Hafidh Abul Faraj Abdurrahman bin Ali ibn Muhammad ibn al-Jauzi. Ya, mungkin sering kita dengar ya nama Ibn al-Jauzi. Bukan Ibn al-Qayyim, tapi Ibn al-Jauzi. Yang punya banyak tulisan seperti kitab Talbisul Iblis. Ya. Nah, dan banyak lagi tulisan beliau Ibn al-Jauzi. Nah, ini yang disebut dalam sanad adalah anaknya Ibn al-Jauzi, putra beliau. Putra Ibn al-Jauzi ini berkata, akhbarana Abu Sa'id Abdul Jabbar Ibn Yahya Ibn Hilal Ibn al-A'rabi qira'atan alaihi bi Baghdad. Beliau berkata, mengabarkan kepada kami Abu Sa'id, ini kunyanya, Abdul Jabbar bin Yahya bin Hilal Ibn al-A'rabi. Dia lebih dikenal dengan Ibn al-A'rabi dalam buku-buku biografi. Dan buku ini, atau beliau menerimanya secara qiraat. Jadi Ali Ibn al-Jauzi ini mengambil dari gurunya riwayat ini dengan cara membacanya. Di mana dia baca? Di Baghdad. Ya. Baik. Kemudian Ibn al-Arabi menerima ya pembahasan akidah Imam Syafi'i dari siapa? Kata beliau, akhbarana Abul Izz Ahmad
ibnu Ubaidillah ibni Kadish al-Ubkari. Ya, di situ di tulisan, kalau kita lihat tulisannya kelihatannya bacaannya Abdullah. Ya, tapi itu kurang ya. Harusnya bacanya Ubaidillah. Sebab di buku biografi disebut namanya Ahmad bin Ubaidillah bin Kadish, bukan bin Abdullah. Kalau mau diperbaiki, perbaiki saja. Akhbarana Abul Iz Ahmad bin Ubaidillah bin Kadish al-Ubkari. Ya. Beliau berkata, akhbarana Abu Talib Muhammad ibn al-Fath al-Ushari. Abu Talib Muhammad bin Fath al-Ushari. Nama lengkapnya Muhammad bin Fath bin Ali bin Fath al-Ushari. Ya. Dan al-Ushari ini punya biografi di dalam Al-Ansab karya As-Sam'ani. Dia banyak meriwayatkan dari Abul Hasan al-Bardai, gurunya yang akan datang. Nah, dan Abul Iz Ahmad bin Abdullah bin Ubaidillah bin Kadish ini adalah guru dari Imam Ibnu Asakir. Ibnu Asakir dalam beberapa riwayat di tarikhnya meriwayatkan dari Abul Iz Ahmad bin Ubaidillah bin Kadish ini. Kemudian kata beliau, akhbarana Abul Hasan Ali ibnu Abdul Aziz ibni Mardak al-Bardai. Ya. Ini al-Bardai, dia banyak meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim. Banyak meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim. Beliau berkata, amba'ana Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abi Hatim ar-Razi. Beliau berkata, mengabarkan kepada kami Abu Muhammad namanya Abdurrahman ibnu Abi Hatim ar-Razi. Dan ayahnya Abu Hatim, ya, seorang imam masyhur. Nama ayahnya sama dengan nama Imam Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris, dua-duanya Muhammad bin Idris. Ya. Dan Ibnu Abi Hatim ini banyak meriwayatkan dari murid-murid Imam Syafi'i. Ya, dari murid-murid Imam Syafi'i. Seperti di sini Muhammad bin Abdurrahman atau Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, beliau meriwayatkan dari Yunus ibni Abdul A'la. Kata beliau, amba'ana Yunus ibnu Abdul A'la al-Misri. Ya, Yunus bin Abdul A'la al-Misri ini salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya beberapa murid senior. Ya, seperti Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, Yunus ibn Abdul A'la, ya, Abu Ibrahim al-Muzani. Nah, ini diantara murid-murid senior Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Yunus bin Abdul A'la di sini meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, sami'tu Aba Abdullah Muhammad ibn Idrisa Asy-Syafi'iyya radhiyallahu anhu yaqulu. Beliau berkata, saya mendengar Abu Abdullah yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, kalimat radhiyallahu anhu ini kadang digunakan oleh sebagian ulama terdahulu untuk para a'immah. Walaupun yang masyhurnya bahwa kalimat radhiyallahu anhu ini digunakan untuk para sahabat, itu yang masyhurnya. Ya, tapi bagi para ulama yang menggunakannya untuk selain sahabat, mereka hanya memaksudkan doa. Ya, sebab setiap orang perlu ridha Allah, kan begitu? Ya. Menginginkan ridha Allah, maka didoakan radhiyallahu anhu. Itu maksudnya. Walaupun lebih afdalnya kalau dari sisi penggunaan, ya, lebih afdalnya dia menggunakan kalimat radhiyallahu anhu hanya untuk siapa? Para sahabat. Nah, yaqulu, berkata Imam Syafi'i, wa qad su'ila an sifatillahi ta'ala. Ya, Imam Syafi'i berkata, dan beliau tiga berkata ini, beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa ma yanbaghi ayyu'mina bihi. Ya. Dan beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang sepantasnya ayyu'mana bihi, yang diimani di dalam sifat-sifat itu. Ya. Jadi Imam Syafi'i ditanya tentang sifat-sifat Allah. Dan bagaimana ya sikap yang benarnya di dalam masalah sifat itu. Bagaimana kita mengimaninya.
Maka Imam Syafi'i menjelaskan. Iya. Di sini awal penukilan dari Imam Syafi'i, beliau menerangkan tentang sifat. Yang dinukil penjelasan tentang sifat. Sebab penyimpangan akidah yang paling pertama atau diantara yang paling pertama muncul dari penyimpangan akidah di masa dahulu itu di dalam pembahasan sifat. Jelasnya, penyimpangan dalam masalah sifat ini sudah ada dari akhir ya, di abad pertama dan mulai masuk di abad kedua. Ya. Terus berlanjut. Ya. Dan tentunya para ulama as-salaf mereka berbicara sesuai dengan apa yang mencocoki keadaan, apa yang terjadi. Ya, karena itu kalau kita lihat tulisan-tulisan di abad dari generasi abad pertama, kedua, ketiga, ya, keempat dan juga masih ada sampai kelima, penekanan di bab sifat itu penuh. Ya. Rincian masalah-masalah sifat. Sebab penyimpangan banyak terjadi di dalam masalah itu. Karena itu para ulama banyak berbicara tentang penyimpangan dalam masalah sifat-sifat tersebut. Ya, dan di masa ini ya, pembicaraan masalah sifat-sifat harusnya lebih banyak lagi dibicarakan. Sebab penyimpangan lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi yang terjadi. Karena itu penting untuk kita memahami pemaparan Imam Syafi'i di sini. Maka Imam Syafi'i berkata, Lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuh wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Ya. Imam Syafi'i berkata, untuk Allah tabaraka wa ta'ala ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat. Jadi beliau jelaskan di sini bahwa kita menetapkan nama-nama dan sifat untuk Allah. Ya. Sekiranya semua orang paham apa yang disebut dengan nama dan paham dengan apa yang disebut dengan sifat. Ya, nama itu adalah suatu yang dikenal dengannya, apa yang dinamakan. Jelas ya? Ya. Sifat adalah apa yang terjadi pada apa yang dinamakan itu. Ya, manusia dia punya banyak sifat. Melihat, ya, mendengar, itu sifatnya. Dan dia dikumpulkan untuk penamaan yang semuanya tercakup di dalamnya. Disebut manusia, disebut makhluk. Ini penamaan semuanya tercakup di dalamnya. Untuk membedakannya, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya si Zaid, ada yang namanya si Fulan dan si Allan, ada yang namanya Fulana dan seterusnya. Jelas ya? Ya, jadi apa yang disebut dengan nama dan sifat itu adalah hal yang dimaklumi. Ya, dan di sini Imam Syafi'i menetapkan kaidah bahwa kita harus menetapkan nama dan sifat untuk Allah. Ya. Bagaimana ketentuan penetapannya? Beliau terangkan, ja'a biha kitabuhu. Nama-nama dan sifat itu diterangkan oleh kitabnya, diterangkan oleh Al-Quran, dan dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya. Maka ini ketentuannya dalam mengimani nama-nama dan sifat, wajib bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak boleh menetapkan sebuah nama atau menetapkan sebuah sifat kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran yang menetapkannya dan ada dalil dari hadits yang menetapkannya. Jelas ya? Maka siapa yang menetapkan untuk Allah sebuah nama, dia harus sebutkan dalilnya apa? Dari Al-Quran maupun hadits. Dia tetapkan untuk Allah sebuah sifat, dia harus sebutkan dalilnya apa? Dari Al-Quran maupun dari hadits. Ya. Demikian. Ini kaidah yang ingin ditanamkan di sini oleh Imam Syafi'i rahimahullah.
Jadi nama dan sifat ini harus ditetapkan. Ketentuannya harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, la yasa'u ahadan min khalqillahi ta'ala qamat alaihi al-hujjatu radduha. Ya. Kata beliau, nama-nama dan sifat ini ya, adalah hal yang sama sekali tidak mungkin atau tidak layak bagi seorang pun dari makhluk Allah yang telah tegak padanya hujjah, tidaklah layak dan tidak pantas baginya untuk menolaknya. Jelas ya? Ya. Jadi kalau kita bahasakan bebas, ya, nama-nama dan sifat ini wajib untuk diimani. Siapapun dari makhluk yang sudah mengerti tuntunan agama, sudah tegak padanya keterangan agama, tidak boleh dia menolak nama dan sifat tersebut. Ya. Tidak boleh dia menolaknya. Kenapa tidak boleh ditolak? Kata beliau, li'anna al-Qur'ana nazala biha. Karena Al-Quran turun menjelaskannya. Al-Quran diturunkan. Ya. Dan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskannya. Maka siapa yang menolaknya berarti dia menolak Al-Quran. Ya. Wa sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaulu biha fima rawa anhu al-'adl. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dengannya, beliau menyampaikannya dengan ucapan beliau. Dan ucapan beliau itu, sabda beliau itu diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, rawi-rawi yang terpercaya. Iya. Jadi ini bukan datang dalam riwayat yang lemah, orang yang jelek hafalannya, tidak, tapi diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya. Karena pembahasan tentang sifat ini ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dua kitab yang disepakati oleh para ulama diterima. Dan ada di dalam buku-buku yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Ya. Dalam pertimbangan para ulama ahli hadis. Baik. Kemudian kata beliau, fa in khana Allah ba'da thubutil hujjati alaihi, ba'da thubutil hujjati alaihi bihi, fahuwa kafir. Sekarang beliau terangkan apa hukum orang yang menolak sifat. Sekarang kalau ada nama dan sifat Allah diterangkan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadits Rasulullah, ada yang menolaknya, apa hukumnya? Imam Syafi'i berkata kalau dia berkhianat kepada Allah karena menolaknya setelah tetap atasnya hujjah, sudah tegak padanya hujjah tentang hal itu. Iya. Jadi sudah tegak padanya hujjah. Ya, maksudnya telah tegak hujjah, sudah disampaikan kepadanya ilmu. Ya. Misalnya dikatakan Allah Maha mendengar. Oh, dia tidak pernah tahu sebelumnya. Kalau tidak pernah tahu dia ma'dzur, kan begitu, dapat udzur. Tapi begitu diberitahu Allah Maha mendengar, ini dalilnya ayat Al-Quran begini, hadits Rasulullah begini. Ya. Ini artinya kalau sudah diterangkan dalil dan dia pahami dalil itu, maka telah tegak padanya apa? Hujjah. Kata Imam Syafi'i, siapa yang berkhianat kepada Allah setelah tetap padanya hujjah tentang hal itu, maka dia adalah kafir. Ya. Dianggap kafir, keluar dari Islam karena menolak sebuah ketentuan yang sangat harus untuk diterima, yang bersifat darurat atau bersifat aksioma. Iya. Perkara yang nggak bisa ditolak lagi. Jelas ya? Kemudian kata beliau, fa'amma qabla thubutil hujjah. Di situ tulisannya fa'amma, ada kayak titik di atas, mungkin dibaca fa'innama. Ya, tapi titiknya itu dikasih garis. Yaitu menunjukkan bahwa titiknya itu dianggap dihapus dalam penulisan. Ya. Ini cara-cara baca manuskrip ya, supaya tidak keliru. Fa'amma qabla thubutil hujjati alaihi, adapun sebelum tegaknya hujjah terhadap dia, min jihatil khabar, dari sisi pemberitaan, fama'dzurun bil jahli, maka dia mendapatkan udzur karena kejahilan.
Ya, jadi kesimpulannya Imam Syafi'i menjelaskan hukum orang yang menolak sifat itu. Jadi kalau ada yang menolak sifat, ya, dilihat. Kalau tegak padanya hujjah, sudah sampai kepadanya keterangan, dia memahami keterangan tersebut, maka ini dianggap kafir. Tapi kalau dia jahil, ya, tidak tegak padanya hujjah, atau dia muta'awil, maka yang seperti ini dia dianggap apa? Ma'dzur karena kejahilannya, mendapat udzur karena kejahilannya. Ya, karena itulah para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Sebab mereka menolak sifat-sifat yang batasan penolakan mereka ini sudah jelas adalah hal yang tidak mungkin dikasih udzur dengan kejahilan. Karena itu kelompok Jahmiyah dikafirkan, ya, oleh para ulama. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan di dalam nuniyanya, laqad taqallada kufrahum 50 fi 10 min al-ulama'i fil buldani wal lalaka'i al-imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah sepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. Ya. 50 kali 10 berapa? 500 ulama yang mengkafirkannya. Ini dinukil oleh Imam Al-Lalaka'i. Maksudnya nukilan Imam Al-Lalaka'i dalam bukunya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dilihat di jilid 1. Iya. Beliau membawakan dengan sanadnya pada sebagian imam dan sebagian lainnya beliau tulis saja nama-namanya. Di akhirnya beliau katakan, ini 500 orang, kalau saya kumpul lagi akan saya dapatkan lebih banyak daripada itu. Jelas ya? Demikian pula sebelumnya telah dinukil oleh At-Tabarani. Telah dinukil oleh Imam At-Tabarani. Jadi orang Jahmiyah dikafirkan sebab bentuk mereka mengingkari sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat, ini adalah hal yang tidak mungkin dikasih udzur. Ya. Tegak padanya hujjah. Jelas ya? Adapun kelompok yang lainnya, kelompok Mu'tazilah atau kelompok Al-Asy'ariyah, Kullabiyah, ya, Maturidiyah, itu tidak diketahui dari ulama ahli sunnah yang mengkafirkan mereka. Walaupun mereka sesat dalam pembahasan sifat, tetapi tidak dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Sebab mereka muta'awil, ya, menganggap bahwa ini benarnya adalah mengingkari, menghilangkan sebagian sifat, tapi hakikatnya mereka keliru di situ. Jelasnya? Hakikatnya mereka keliru. Iya. Maka ini rincian hukum. Dan masalah kapan tegak hujjah atau tidak, ini Imam Syafi'i akan jelaskan lagi. Ya, ada pembahasan beliau, insyaallah taala kita akan baca nanti. Baik. Kemudian kata beliau, li'anna ilma Allahi la tudraku bil aqli wala bir ru'yati wal fikri wa nahwi dzalik. Ya, sesungguhnya ilmu Allah tidak bisa ditangkap dengan al-aql, dengan berfikir. Tidak bisa ditangkap dengan akal. Ya. Tidak bisa diliput oleh akal. Tidak pula diliput oleh ar-ru'ya, melihatnya. Dan tidak pula diliput oleh pemikiran. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Sini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ilmu Allah, ya, ilmu Allah dia tidak bisa ditangkap dengan akal. Akal tidak sampai ke sana. Demikian pula tidak bisa dilihat. Dan demikian pula tidak bisa difikirkan. Atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Ya, beliau ingin menanamkan di sini bahwa dalam sifat-sifat, kewajiban kita adalah mengimani. Dalam nama dan sifat, kewajiban kita adalah mengimani. Adapun memikirkan bagaimana kaifiat dari sifat, itu adalah hal yang tidak ditangkap oleh akal. Tidak bisa dilihat dan tidak bisa difikirkan. Sebab Allah menjadikan hal tersebut kekhususan untuk dirinya. Sebagai perkara gaib yang tidak diketahui bagaimana kaifiatnya, bagaimana pembagaimanaannya. Ya. Karena dia adalah hal yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak ada yang mengetahuinya. Maka
tidak bisa dicerna oleh akal, tidak bisa difikirkan oleh akal, tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa pula direnungkan atau dipikirkan atau yang semisal dengan itu. Ya. Dan ini mengisyaratkan kaidah yang sangat penting di dalam memahami sifat. Ya. Bahwa dalam memahami nama dan sifat Allah, kewajiban kita adalah menetapkan nama dan sifat sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadits Rasulullah SAW. Kita tetapkan, itu kewajiban kita. Ketika kita tetapkan, ada dua kewajiban yang harus kita tegakkan dalam penetapan. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwa nama dan sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, wajib kita imani bahwa nama dan sifat tersebut pasti tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan makhluk. Nah, ya, ini diantara kaidah di dalam memahami sifat. Ya, memahami nama dan sifat. Demikian pula diantara kaidah dalam memahami nama dan sifat, apa saja yang tergambar di dalam benak, terlintas di dalam pikiran tentang nama dan sifat Allah, ketahuilah bahwa itu pasti keliru. Itu pasti apa? Keliru. Kalau dia gambarkan kaifiat, oh bentuknya begini. Ya. Oh bentuknya begini. Jelas ya? Dia gambarkan kaifiat, maka pasti apa yang tergambar itu keliru. Pasti dari syaitan. Jelas ya? Ini diantara kaidah di dalam sifat. Menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan. Ya, sebelum saya lanjutkan di sini, ada sebagian orang, ya, dan ini tersebar di Indonesia juga, disebarkan di sebagian buku-buku yang mengkritik akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka katakan bahwa ahli sunnah itu mufawwidah. Apa artinya mufawwidah? Katanya ahli sunnah itu hanya menetapkan lafaz saja, tidak tahu apa maknanya. Ya, tidak tahu apa maknanya. Jadi mereka tetapkan lafaz, maknanya kita serahkan kepada Allah. Dan ini keliru. Ya, ahli sunnah tidak seperti itu. Ya, ahli sunnah mereka tetapkan makna. Jadi kalau disebut misalnya nama As-Sami, Allah yang maha mendengar, itu kan nama yang maha mendengar. Terkandung di dalamnya sifat apa? Sifat pendengaran. Makna pendengaran itu dimaklumi dari sisi bahasa. Ahli sunnah menetapkannya. Ya, ya. Kayaknya itu yang dimaksud dengan mendengar. Iya. Terdengarnya sesuatu, terdengarnya suara. Iya. Ini dari mana pendengaran yang seperti ini ditetapkan oleh ahli sunnah. Sebab dia dalam makna ditunjukkan secara bahasa. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Jadi ahli sunnah menetapkan pendengaran untuk Allah. Dan pendengaran dimaklumi maknanya. Dimaklumi maknanya. Tapi ahli sunnah mereka meniadakan kaifiat. Maksud saya mereka menyerahkan kaifiat kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi kaifiat mereka katakan kami tidak tahu bagaimana kaifiatnya. Ya, bagaimana bentuk pendengarannya kita tidak tahu. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mufawwidah, ya, mereka berkata Allah yang maha mendengar. Ya, tidak tahu bagaimana yang maha mendengar itu apa, maknanya kita serahkan kepada Allah. Nah, itu mereka mufawwidah. Jelas ya? Adapun ahli sunnah tidak seperti itu. Ya, mereka menetapkan nama dan menyerahkan kaifiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ikhbarullah subhanahu wa ta'ala annahu sami'un basir. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah sami' basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Ini disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi kaidah pokok dalam nama dan sifat, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir.
Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ditetapkan nama dan ditetapkan sifat. Ya, dan ini kaidah ya dalam penyebutan nama dan sifat. Jadi kalau ada nama, pasti ada sifat di dalamnya. Pasti ada sifat di dalamnya. Tapi kalau disebutkan sifat, belum tentu bisa dibentuk darinya nama. Jelas ya? Setiap nama pasti terkandung sifat di dalamnya. Tapi setiap sifat yang datang dari Al-Quran maupun hadits, ya belum tentu bisa dipecah nama darinya. Jelas sampai sini? Saya beri contoh misalnya dua nama ini. As-Sami' Al-Basir. Ini dua nama. Yang maha mendengar, lagi maha melihat. Maka pasti terdapat di dalamnya kandungan apa? Sifat. Yaitu sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Tapi pada sifat berikutnya yang disebut oleh Imam Syafi'i, dan Allah mempunyai dua tangan. Ya, ini penyebutan apa? Sifat. Ya, apakah bisa dinamakan bahwa Allah adalah yang maha memiliki dua tangan? Hah? Jawabannya tidak. Tidak boleh dinamakan dengan nama itu karena tidak ada dalil yang apa? Menjelaskannya. Yang dijelaskan cuma apa? Cuma sifat. Ya, baik. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa anna lahu yadaini. Sungguhnya Allah itu ditetapkan untuknya dua tangan. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatani. Ya. Ini ayat di surah Al-Maidah. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar. Jadi disebutkan dua tangan. Ya. Disebutkan dua tangan. Kedua tangan Allah terhampar. Kalimat kedua tangan Allah terhampar ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan banyaknya pemberiannya. Jelas ya? Banyaknya pemberiannya. Iya. Dan kedua tangan ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dua tangan yang hakiki. Ya, dua tangan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Yang jelas tidak serupa dengan apa? Dengan makhluknya. Jelas? Kemudian sifat yang berikutnya yang diterangkan di sini oleh Imam Syafi'i, beliau sekarang menjelaskan nama-nama dan sifat ya. Sudah beliau terangkan nama As-Sami' Al-Basir, kemudian sifat kedua tangan, kemudian beliau tetapkan lagi. Kata beliau, wa anna lahu yaminan. Dan sungguhnya Allah ditetapkan untuknya tangan kanan. Ditetapkan untuknya tangan kanan. Biqaulihi, berdasarkan firman Allah, ya, was-samawati matwiyatun biyamini, was-samawati matwiyatun biyamini. Ya, dan langit-langit itu tergulung dengan tangan kanannya. Ya. Jelas ya, disebut di sini dengan tangan kanan, menunjukkan bahwa ya, dari tangan Allah Subhanahu wa taala ada yang kanan. Ada yang apa? Ada yang kanan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu ada yang kiri. Hah? Nah, ingat, pembahasan sifat harus ada dalil. Ya. Kalau dia berkata, kalau begitu ada yang kiri, kalimat kalau begitu ada yang kiri itu salah dalam pembahasan apa? Nama dan sifat. Kalau ada dalil yang menjelaskan ada yang kiri, baru kita katakan ada yang apa? Ada yang kiri. Ya, ada hadits sebagian menjelaskan, tapi ada kelemahan dalamnya. Ada kelemahan di dalamnya. Ya, dan yang benarnya adalah penetapan yang kanan saja. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, anna lahu wajhan biqaulihi kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa qaulihi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, sifat berikutnya dan ditetapkan untuk Allah sifat wajah. Ya, tetapkan untuk Allah sifat apa? Sifat wajah. Apa dalilnya? Ingat ya, kalau ditetapkan harus ada apa? Harus ada dalil. Dalilnya firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Ini ayat di akhir surah Al-Qasas. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Ya. Ditetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat
semuanya binasa. Ya. Kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Demikian pula ayat berikutnya dalil tentang penetapan sifat wajah itu ayat di surah Ar-Rahman. Ya, ayat sebelumnya kullu man 'alaiha fan. Setiap yang berada di atas muka bumi akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang penuh dengan jalal dan ikram. Penuh dengan kebesaran dan kemuliaan. Ya. Sini penetapan sifat wajah. Jelas ya? Ya. Nah, ini uraian Imam Syafi'i di sini, walaupun pembahasan beliau dengan apa yang telah kita baca itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Malik, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa." Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Penyebutan sifat istiwa. Kemudian dia tanya, ya, kaifa istawa? Bagaimana cara beristiwanya? Maka memerahlah wajah Imam Malik rahimahullah. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat urat-urat nadi leher beliau terbentang ya, karena marahnya beliau. Ya. Kemudian beliau menjawabnya. Kata beliau al-istiwa'u ma'lum. Istiwa adalah hal yang dimaklumi. Dalam sisi bahasa Arab, istiwa maknanya dimaklumi. Ya. Wal kaifu majhul. Ataupun bagaimananya, pembagimaanaannya, pensifatan bagaimana istiwa itu adalah majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Tapi wajib mengimani tentang istiwa itu. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana itu adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik perintah supaya orang itu dikeluarkan dari majelisnya. Ya, sebab memang orang yang datang itu dikenal sebagai orang yang sering mendebat di dalam masalah sifat. Karena itu wajar kalau dikeluarkan oleh Imam Malik. Ya, tapi kalau orang jahil hadir di majelis ilmu baru datang kemudian tanya yang pertanyaan yang keliru, dikeluarkan, bisa-bisa nggak datang lagi dia belajar. Ya. Jelas ya? Ya harus dilihat perbuatan para a'immah itu di posisi apa, keadaannya apa. Ya, karena ada sebagai orang dia pakai perbuatan Imam Malik. Oh, keluarkan ahlul bidah. Setiap datang ahlul bidah di masjid berkelahi sampai ahlul bidahnya keluar. Ya. Ini keliru ya. Imam Malik tahu orang ini dikenal memang. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan kunyanya, nama orang tersebut. Ya, dan dikenal kebiasaannya. Ya, memperdebatkan masalah-masalah sifat. Ya. Kalau diberi pelajaran oleh Imam Malik itu adalah wajar. Adalah hal yang wajar sebab Imam Malik panutan manusia. Kalau ada orang yang diberi pelajaran oleh beliau, ini menunjukkan bahwa orang ini harus memperbaiki dirinya. Jangan ada kaum muslimin yang meniru dia. Jelas ya? Baik. Itu diantara kaidah Imam Malik sama dengan uraian Imam Syafi'i di sini. Ya. Dan ini kaidah di dalam semua sifat. Jadi kalau ditetapkan sifat wajah, katakan wajah dimaklumi dalam bahasa Arab. Tentang kaifiat wajahnya kita tidak tahu. Ya. Sebab itu Allah tidak berilmu tentang itu. Tidak dikabarkan dalam Al-Quran dan Hadis. Tapi kita wajib mengimani, menetapkan wajah bagi Allah. Bertanya tentang bagaimananya itu adalah bid'ah. Itu adalah apa? Bid'ah. Demikian pula penyebutan sifat tangan dan seterusnya. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan penyebutan sifat. Kata beliau, wa anna lahu qadaman biqaulihi sallallahu alaihi wasallam hatta yada'a al-jabbaru atau ar-rabb. Di sini dikasih tulisan di atas ar-rabb, al-jabbar atau ar-rabb. Yang menunjukkan ada kemungkinan dua riwayat. Fiha qadamahu, yakni fi jahannam. Ya. Sungguhnya Allah mempunyai kaki, qadam. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadits Nabi ini dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam hadits itu sampai Ar-Rabb, Allah, Rabb kita, Al-Jabbar yang Maha Perkasa.
meletakkan kakinya, yaitu di neraka jahanam. Sebab neraka jahanam itu terus dia berkata, hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Sudah dilemparkan penghuninya, minta terus tambahan, minta tambahan. Sampai Allah meletakkan kakinya, ya. Kemudian neraka jahanam pun berkata, cukup, cukup. Ya, Allah meletakkan kakinya, kemudian neraka jahanam menjadi sempit, sebagiannya memakan sebagian yang lainnya, sehingga menjadi padat sudah. Akhirnya dia berkata, cukup, cukup. Jelas? Ini neraka jahanam. Kalau sorga juga demikian. Sudah masuk semua penduduk sorga, ya, masih luas sorga itu, masih ada lebihnya. Maka Allah hidupkan makhluk-makhluk untuk memenuhi sorga tersebut. Baik. Jadi ini semua dari keyakinan yang wajib kita yakini. Nabi sebutkan Allah meletakkan kakinya, kita imani. Ingat ya, kalau terlintas di pikiran, oh bagaimana ya meletakkannya? Sama gak kalau saya meletakkan kakiku? Ini bisikan syaitan, hilangkan. Ingat tadi kaidahnya, apa saja yang terlintas di dalam benak, pembagaimanaan sifat, yakini bahwa hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya tidak seperti itu. Iya. Nah, kemudian berikutnya Imam Syafi'i berkata, masih menetapkan sifat, kata beliau, wa annahu yadhaku min abdihil mu'min. Dan sungguhnya Allah, ya, tertawa dari hambanya seorang mukmin, berdasarkan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, lilladzi qutila fi sabilillah, tentang orang yang dibunuh di jalan Allah, orang yang mati syahid, annahu laqiyallaha wa huwa yadhaku ilaihi, ya, bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah tertawa kepadanya. Ya, jelas ya? Ini sudah kita baca ya. Sifat tertawa Allah di mana? Di pelajaran apa? Ya, pelajaran kitab Asy-Syariah. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya, dan sesungguhnya Allah turun setiap malamnya ke langit dunia. Ya, ke langit dunia. Jadi Allah ditetapkan dengan sifat ketinggian, al-ulu. Ya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas langitnya. Ya. Dan Allah kabarkan juga bahwa setiap malam Allah turun ke mana? Ke langit dunia. Ya. Sifat ketinggian tetap kita tetapkan, dan sifat an-nuzul juga kita tetapkan. Sifat turunnya Allah ke langit dunia juga kita tetapkan. Ya. Semuanya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipertentangkan. Ya. Kalau turun berarti tidak tinggi. Ya, jangan berkata seperti itu. Jelas ya? Sebab tidak semua penggunaan kata turun itu bermakna tidak tinggi. Iya. Jelas? Tidak semua penggunaan kata turun bermakna apa? Bermakna tidak tinggi. Iya. Dan ini dimaklumi dari sisi bahasa. Ya, seseorang misalnya pemerintah dari pusat, dia turun ke daerah. Apakah dia bukan lagi pemerintah? Hah? Ya, tetap kedudukannya sebagai apa? Pemerintah. Jelas ya? Maka penggunaan kalimat turun itu tidak mesti bertentangan dengan makna apa? Makna ketinggian. Itu dimaklumi. Ya, karena itu ahlul bidah yang berbicara di dalam masalah sifat ini. Ya, sifat istiwa ini berarti apa? Sifat turunnya ini berarti bertentangan dengan istiwanya. Ya, dan selainnya dari pembicaraan-pembicaraan itu semuanya adalah dari bisikan syaitan. Ingat, kita kembali kepada kaidah dasar. Kaidah dasar kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita imani bahwa itu adalah sifat yang hakiki, dan kita imani itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tapi tidak serupa dengan makhluk. Ya, tidak serupa dengan makhluk dan tidak seperti yang dibayangkan oleh apa? Oleh makhluk. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, ya, jadi kita imani bahwa Allah turun setiap malam ke langit dunia bi khabarir Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang hal itu. Ya, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia ini jumlahnya mutawatir. Jumlahnya apa? Mutawatir. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis risalah khusus tentang hadis an-nuzul. Ya.
tentang sifat turun Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah berlalu bersama kita hadits-haditsnya di kitab Asy-Syariah. Dan banyak lagi hadits yang menjelaskannya. Kemudian kata beliau, wa annahu laysa bi'a'war biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam id dzakara ad-dajjal faqala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Sesungguhnya Allah itu tidaklah a'war, tidaklah buta sebelah matanya. Tidaklah buta sebelah matanya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut Dajjal, ya. Beliau berkata bahwa Nabi bersabda bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya dan Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Ya. Nabi menjelaskan tentang Dajjal sebab Dajjal keluar di akhir zaman. Ya. Dajjal ini adalah sosok hakiki ya. Dia sudah hidup sekarang ini. Ya, sudah hidup. Dia terkurung di sebuah pulau. Ya. Seluruh tubuhnya, tangan dan kakinya terbelenggu. Ya, dijaga oleh makhluk yang bernama Jassasa. Dan ini ada riwayatnya di dalam Sahih Muslim yang menceritakan tentang kisah Dajjal. Dia adalah sosok hakiki. Ya, jelas ya? Jadi sosok Dajjal yang dimaksud. Bukan Dajjal dari sisi bahasa. Kalau Dajjal dari sisi bahasa artinya apa? Pendusta. Kalau pendusta itu banyak dari dulu. Ya. Jelas ya? Tapi Dajjal yang dimaksud di sini adalah apa? Sosok yang memang akan keluar sebagai fitnah bagi manusia. Ya. Dia diberikan kemampuan oleh Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman. Dia kemana-mana punya sorga dan neraka. Ya. Siapa yang beriman kepadanya dimasukkan ke dalam sorganya. Siapa yang tidak beriman dimasukkan ke dalam nerakanya. Tapi sebenarnya sorganya itulah neraka dan nerakanya itulah sorga. Itu sebenarnya. Jelas ya? Dan Dajjal ini tertulis antara kedua matanya kafara, artinya kafir. Dibaca oleh setiap muslim. Setiap mukmin bisa membacanya. Baik. Dajjal ini mengaku bahwa dia adalah Rabb. Dia mengaku bahwa dia yang disembah, yang mencipta. Karena itu dia tunjukkan kemampuan-kemampuannya. Ya, maka Rasulullah bersabda, ya, Dajjal itu buta sebelah matanya. Ya. Adapun Rabb kalian tidaklah buta sebelah matanya. Ini untuk menjelaskan tentang sifat Dajjal. Ya, dan dari hadits ini dipahami oleh para ulama, mereka tetapkan sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di banyak buku-buku akidah ditetapkan untuk Allah dua mata berdasarkan hadits ini. Jelas ya? Dan ini maksud sebenarnya Imam Syafi'i membawakan hadits ini. Beliau ingin menetapkan sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Kemudian kata beliau, wa annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya kaum mukminin mereka melihat Rabbnya yawmal qiyamah, pada hari kiamat, bi absarihim, dengan mata-mata kepala mereka, kama yarawnal qamara lailatal badr, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Ya, di sini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Akan dilihat pada hari kiamat. Ya. Dilihat oleh siapa? Oleh kaum mukminin. Mereka melihat dengan apa? Dengan mata kepala mereka. Bukan dalam mimpi, bukan pula dalam pakai mata hati, tapi dengan mata kepala mereka. Ya. Bagaimana perumpamaan melihatnya? Kaburkah? Sedang-sedangkah atau sangat jelas? Ya, sangat jelas melihatnya. Sebagaimana di malam purnama bulan itu nampak dengan sangat apa? Dengan sangat jelas. Ya, jadi ini sejumlah dari keyakinan ahli sunnah yang diterangkan oleh Imam Syafi'i. Yang pertama bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dalilnya dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah SAW yang mutawatir. Adapun dari Al-Quran Allah berfirman, wujuhu yawma idin
nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ya, ini wajah penduduk surga. Mereka berseri-seri wajahnya. Mereka melihat kepada Rabb-nya. Melihat kepada apa? Kepada Rabb-nya. Maka nampak dari sini bahwa melihat kepada Allah itu adalah kemuliaan bagi seorang mukmin. Iya. Kemuliaan bagi seorang mukmin. Dan ingat, penduduk surga setelah masuk ke dalam surga, setelah mendapatkan kenikmatan, dan dimaklumi ya, kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan di dalam surga. Iya. Kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan dalam surga. Ya, sampai kemarin saya sebutkan hadits Nabi SAW ketika menyebutkan ranting surga itu, nanti kata saya pungut ranting itu dan saya bawa ke sini, kalian sudah tidak ada minat lagi hidup di dunia. Ya, baru rantingnya saja. Jelas ya? Betapa besarnya kenikmatan di surga itu. Bersamaan dengan itu, ketika kaum mukminin melihat kepada Allah di surga, itu adalah kenikmatan yang paling besar. Tidak lagi yang lebih nikmat daripada itu. Jelas? Maka ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Ingat dilihatnya di mana? Di hari kiamat. Ya. Bukan di dunia. Adapun di dunia dengan mata dengan terjaga, dalam keadaan terjaga, tidak tidur, itu tidak mungkin melihat Allah. Sebab mata ini tidak kuat untuk melihatnya. Tidak kuat untuk apa? Melihatnya. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika minta untuk melihat Allah, ya, maka Allah berfirman, ya, engkau tidak bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung. Kalau gunung ini tetap di posisinya, maka engkau akan bisa melihatku. Maka Allah menampakkan dirinya kepada gunung, gunung pun hancur berkeping-keping dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Iya. Jelas ya? Nah, ini diantara keagungan dan kebesaran Allah. Mata tidak kuat melihatnya. Tapi pada hari kiamat, mata itu dibuat kuat untuk melihat. Bagi orang-orang yang beriman. Iya. Bagi orang-orang yang beriman. Dan di dalam hadits Abu Sa'id riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, hijabuhu nur. Cahaya. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Andai kata hijab itu disingkap, maka subuhatu wajhihi. Subuhat itu jamak dari subuha. Artinya keelokan, keindahan wajahnya, ya, keindahan wajah Allah, ya, cahaya keindahan wajah Allah itu akan membakar, ya, seluruh makhluk di akhir pandangan Allah. Ya, kalau di akhir pandangan Allah kira-kira ada yang tersisa? Ya, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Jelas ya? Ini tidak mungkin terjadi di dunia. Ya. Adapun di akhirat, Allah kuatkan mata-mata kaum mukminin sehingga mereka mendapatkan kenikmatan tersebut. Ya, mendapatkan kenikmatan tersebut. Baik. Kemudian kata beliau bi absarihim. Ya, di hari kiamat dilihat ya, dan para ulama sebutkan bahwa dilihatnya di hari kiamat di dua tempat. Ya, yang pertama di padang mahsyar dilihat oleh kaum mukminin. Kemudian yang kedua adalah di sorga. Bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mata mereka. Jadi melihat dengan pandangan mata kepalanya dia melihat, bukan mata hatinya. Ya, bukan pula bermimpi, tapi melihat dengan mata kepalanya. Dan di antara dalil yang paling tegas menunjukkan tentang hal ini adalah ayat Al-Quran. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Ahzab. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya. Tahiyat mereka, hari mereka liqa kepada Allah adalah keselamatan. Ya. Adalah keselamatan. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibana dari Ats-Tsa'labi. Ats-Tsa'labi ini pakar bahasa. Ats-Tsa'labi berkata, kalimat liqa
Ya, kalau berjumpa atau beliau sebutkan bahwa ayat ini sepakat seluruh para ulama bahasa bahwa yang diinginkan dengan liqa berjumpa yaitu mereka melihat Allah dengan mata-mata kepala mereka. Jelas ya? Ini pembahasan dari sisi bahasa. Sebab kata liqa dalam bahasa Arab, kalau satu kata saja itu punya dua makna. Bisa bermakna berjumpa melihat dan bisa bermakna menghadap. Jelas ya? Iya, ini punya dua makna. Tapi kalau ada kalimat tahiyya di situ, maka yang diinginkan cuma satu, melihat dengan mata kepala. Itu dari pembahasan sisi bahasa dan ini disepakati oleh seluruh para ulama bahasa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dan Ats-Tsa'labi ini, ya, bukan Ats-Tsa'labi, Ats-Tsa'lab. Disebutkan oleh Tsa'lab. Kalau Ats-Tsa'labi itu penulis tafsir, kalau Tsa'lab ini pakar bahasa. Ya. Tsa'lab menyebutkannya dan beliau nukil dari ahli bahasa. Kesepakatan ahli bahasa dan beliau hujjah dalam hal ini. Baik. Kemudian kata beliau kama yarawnal qamara lailatal badr, sebagaimana melihat bulan di malam purnama. Ya. Sebagaimana melihat bulan dalam purnama ini datang dalam hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya, datang dalam hadits Abi Hurairah dan selainnya dari hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan para ulama yang lainnya. Baik, selesai sudah kita jelaskan di sini bahwa kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, itu di atas ada hasyiyah ya. Itu biasanya hasyiyah dari ada catatan, yaitu biasanya dari orang yang menulis dia masukkan ke dalamnya. Ucapan Imam Syafi'i juga. Ya, Imam Syafi'i berkata, amantu billahi wa ma ja'a anillahi ala muradillahi subhanahu wa amantu bi rasulillahi wa ma ja'a an rasulillahi fima arada Rasulullah. Ya. Imam Syafi'i berkata, saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu, dan saya beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah pada apa-apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Iya. Ini maksud ucapan Imam Syafi'i sama dengan ucapan para as-salaf yang lainnya. Amirruha kama ja'at. Biarkan sifat-sifat itu sebagaimana datangnya. Maksudnya di dalam Al-Quran, di dalam hadits, datang sifat-sifat diterangkan, maka biarkan sifat-sifat itu sebagaimana datangnya, kita imani sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ucapan Imam Syafi'i ini bukan artinya makna tafwid di dalamnya. Tidak ada makna tafwid sebagaimana yang telah kita terangkan. Bukan pemikiran mufawwidah di situ. Tapi beliau maksudnya menyerahkan kaifiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa anna lahu usbu'an. Wa anna lahu usbu'an, bisa dibaca usbu' atau kalau dibaca lebih fasihnya wa anna lahu isba'an. Ya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min qalbin illa wa huwa baina isba'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla yuqallibuhu kaifa syaa. Ya. Kata Imam Syafi'i, dan kita tetapkan untuk Allah isba'an, jari. Ya. Maksudnya di sini jari yaitu ditetapkan jari jemari bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma satu jari tapi jari jemari. Ini hadits disebutkan dua jari jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan jumlahnya banyak, lebih dari dua. Dan yang paling banyaknya dinukil dalam riwayat 5 jari, yaitu dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Jadi Asy-Syafi'i berkata kita tetapkan untuk Allah jari jemari berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hati pun kecuali hati itu antara dua jari dari jari jemari Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla. Allah membalik hati itu sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Iya. Baik. Ini penetapan sifat. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini, dan ini pembahasan yang banyak orang lalai dalam permasalahan sifat. Ya, saya ingatkan di sini, kalau seorang masuk dalam pembahasan sifat,
dia jangan sibuk memikirkan kaifiat. Ya, jangan sibuk tahu perbedaan pendapat antara ahli sunnah dan ahlul bidah, tapi jangan kesibukannya adalah hanya menghafal ahli sunnah pendapatnya begini, ahlul bidah pendapatnya begini. Tapi yang paling penting yang hendaknya diketahui dalam pembahasan sifat adalah mengambil makna keimanan darinya. Jelas ya? Mengambil makna keimanan darinya. Sekarang seorang ketika membaca hadis ini, tidak ada satu hati pun kecuali hati itu antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla. Maka pembahasan keimanan di sini menunjukkan bahwa seorang hamba itu hendaknya terus bergantung kepada Allah agar supaya hatinya dikokohkan. Kan begitu? Dan dia melakukan sebab-sebab dan menjalankan perintah-perintah Allah yang dengannya hati itu bisa dikokohkan di atas kebenaran. Harusnya ini yang dia tekankan di dalam jiwanya. Dia tekankan di dalam jiwanya. Demikian pula ketika masuk ke dalam pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ketika dia tahu bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, segala gerak-geriknya pasti di bawah pengawasan Allah. Apapun yang dia ucapkan, diucapkan dengan lisannya, diucapkan di dalam hatinya, Allah mendengarkannya. Allah mendengarkannya. Jelas ya? Ini pembahasan keimanan yang harus tertanam. Dan ini yang paling pokok sebenarnya di dalam mengimani nama-nama dan sifat. Karena itu jangan sampai kita dipalingkan oleh syaitan masuk, kalau ditetapkan sifat ini berarti begini. Nah, itu mengikuti jalur syaitan namanya. Ataupun kadang sebagai penuntut ilmu, masya Allah, dia penuntut ilmu. Tapi kesibukannya kalau pendapatnya ahli sunnah begini, kalau mu'tazilah begini, kalau asy'ariyah begini. Dia hafal semua pendapat, tapi makna keimanan di dalamnya kadang dia kurang cermati. Jelas ya? Maka ini yang terpenting yang hendaknya kita mengambil pelajaran dengannya. Karena di dalam Al-Quran Allah firman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang maha husna. Berdoalah kalian dengannya. Kalimat berdoa kalian dengannya, ibadah itu atau doa itu ada dua macam. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Ada doa bermakna meminta dan ada doa bermakna beribadah dengan nama-nama itu. Beribadah dengan nama-nama itu. Semakin dia mendekatkan ibadahnya, semakin memperkuat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah beliau menjelaskan sejumlah sifat-sifat Allah, beliau berkata, baik. Di sini Imam Syafi'i tidak banyak, mungkin ada yang bertanya. Imam Syafi'i dari awal menyebutkan nama dan sifat. Setelah itu beliau memberi contoh-contoh, kebanyakan contohnya hanya beliau sebut apa? Sifat atau nama di kebanyakan contoh? Sifat yang beliau terangkan. Jelas ya? Kenapa? Sebab di dalam masalah nama hampir seluruh ahlul bidah itu menetapkan nama kecuali kelompok Jahmiyah. Jelas ya? Mu'tazilah menetapkan seluruh nama. Yang banyak menyimpang dalam penetapan apa? Sifat. Karena itu beliau lebih banyak menekankan hal ini. Lebih banyak menekankan di penekanan sifat. Kata beliau, "Faina hadhihi al-ma'aniya allati wasafa Allah Ta'ala biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma la yudraku husnuhu bil fikri wal ru'yati." Kata beliau, sungguhnya makna-makna ini, makna-makna yang telah disebutkan dari sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan hal itu, dan Rasulullah SAW mensifatkan Allah dengannya. Allah yang paling tahu tentang dirinya, kan begitu? Rasulullah yang paling mengetahui tentang Rabbnya dari seluruh makhluk. Maka kita mengambilnya dari Allah dan Rasulnya, bagaimana mereka mensifatkan. Apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan disifatkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah, dari hal-hal yang tidak bisa ditangkap kebaikannya dengan pemikiran, dan dengan melihatnya,
Kata beliau, fala yakfur ahadun bil jahli biha, atau fala yukaffar ahadun bil jahli biha illa ba'da intihai'il khabar ilaihi biha. Jadi sifat-sifat ini sekali lagi Imam Syafi'i tekankan wajib ditetapkan dan tidak seorang pun dikafirkan kalau dia jahil tentangnya. Kecuali kalau khabar, dalil, ya, atau hadits yang menjelaskan tentang hal itu sudah sampai kepadanya. Sudah sampai kepadanya. Ya. Fa in kana al-warida bidzalika khabarun yaqumu fil fahmi maqam al-musyahada min as-sama'i wajabat ad-daynunatu ala sami'ihi bihaqiqatihi waz-ziyadatu alayhi kama ayana wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kata beliau, kalau yang dalil yang datang, riwayat yang menjelaskan tentang sifat itu adalah sebuah khabar. Khabar di sini makna lebih umum, ayat maupun hadis. Adalah khabar, berita, dalil yang bisa dipahami seperti orang yang menyaksikan atau seperti orang yang mendengarkan, maka wajib dia mengimaninya. Wajib bagi orang yang mendengarkannya untuk mengimaninya sebagaimana hakikatnya, dan dia menambah keimanan di atasnya. Jelas ya? Seakan-akan dia sendiri yang melihat dan mendengar Rasulullah SAW menyampaikannya. Jadi wajib dia imani. Ya. Dan sini Imam Syafi'i jelaskan bentuk iqamatul hujjah itu. Bahwa seorang dikatakan tegak padanya hujjah, sudah dikatakan sampai kepadanya ilmu, kalau berita itu bisa dia pahami. Seperti orang yang menyaksikan atau orang yang mendengar. Jelas ya? Kemudian kata beliau, walakin nuthbitu hadhihi sifat wa nanfi at-tashbiha kama nafa Allahu an nafsihi biqaulihi ta'ala laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kata beliau, akan tetapi kita tetapkan sifat-sifat ini dan kita tiadakan keserupaan atau penyerupaan terhadap Allah dari sifat-sifat itu. Maksudnya kita tiadakan penyerupaan, keserupaan dengan makhluk. Jadi kalau ditetapkan sifat, kita juga harus menetapkan tidak serupa dengan makhluk. Jadi dua hal, penetapan dan apa? Penafian. Al-itsbat wan nafi. Ya. Nah, karena itu dari kaidah ahli sunnah, itsbatun bila ta'tilun wa tanzihun. Ya, itsbatun bila tashbihun wa tanzihun bila ta'til. Itu kaidah ahli sunnah. Ya. Mereka tetapkan nama itu sebagaimana ditetapkannya, tapi begitu mereka menetapkan, mereka tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ya. Dan ketika mereka mensucikan Allah, mereka katakan Allah Maha Suci, tidak serupa dengan makhluk. Bukan artinya mereka tiadakan sifat-sifat itu. Sifat ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan apa? Dengan makhluk. Baik, sebagaimana Allah nafikan hal itu dari dirinya di dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, selesai di sini satu riwayat dari Imam Syafi'i. Jelas ya? Ini khusus penjelasan sifat-sifat. Setelah itu riwayat yang lain, kata beliau, wa an Abdurrahman bin Abi Hatim an Rabi' ibn Sulaiman qala sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul, ya, sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul wa qala lafzi bil Qur'an atau qala al-Qur'an lafzi kulluha. Ya. Kata beliau, saya mendengar Syafi'i berkata, lafadzku dengan Al-Quran, atau beliau berkata, ya, Al-Quran adalah lafadzku seluruhnya. Ini dalam pembahasan lafz berkaitan dengan masalah al-lafzi, yaitu pembahasan tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah salah satu
dari pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengannya, berfirman dengannya. Allah berfirman dengan Al-Quran, berfirman dengan Taurat, berfirman dengan Injil, berfirman dengan Zabur. Semuanya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Al-Quran dari firman Allah. Kalau firman Allah itu artinya sifat Allah. Jelas ya? Itu adalah sifat Allah. Kalau dia adalah sifat Allah berarti bukan makhluk, bukan ciptaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala zatnya, nama-nama dan sifatnya ya. Tidak dikatakan makhluk. Yang makhluk itu adalah selain daripada Allah. Selain daripada Allah, zatnya, nama-nama dan sifatnya itulah yang dikatakan apa? Yang dikatakan makhluk. Dibedakan. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa al-khalq adalah milik Allah, pencipta adalah milik Allah, dan perintah adalah milik Allah. Jadi bedakan antara perintah dan makhluk. Dan Al-Quran dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jelas? Jadi keyakinan ahli sunnah, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sejumlah ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan kesimpulan dari madhab yang lainnya juga mendukung ke sana, seperti madhab Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, walaupun beda cara mereka membahasakannya. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jelas ya? Dan ini adalah keyakinan yang diingkari oleh para ulama as-salaf terdahulu. Karena itulah kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka dikafirkan oleh para ulama seperti yang saya telah terangkan tadi. Jelas ya? Sebab kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, berarti sifat Allah adalah apa? Adalah makhluk. Ya, kalau sifat Allah makhluk, berarti Allah adalah apa? Adalah makhluk. Dan jelas ini adalah kekafiran yang nyata. Iya. Karena itu, ya, apa yang mereka sebutkan dalam masalah ini tidak diberi udzur, mereka dikafirkan. Demikian pula setelah kemudian berkembang masalah Al-Quran ini, ya, terjadi perseteruan yang sangat dahsyat antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah di masa itu. Di mana ahlul bid'ah waktu itu mereka berhasil mendekati penguasa dan membujuk penguasa agar supaya membuat ketentuan umum dalam negara bahwa pendapat yang dipegang Al-Quran adalah makhluk. Ya. Maka siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, mereka pun disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Inilah yang menyebabkan Imam Ahmad, beliau mendapat ujian, ya, di 3 generasi pemerintahan. 3 masa pemerintahan beliau dipenjara dan tersiksa karena membela keyakinan Islam, keyakinan seluruh ulama ahli sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Setelah itu Allah menangkan Imam Ahmad rahimahullah. Allah berikan pertolongan. Dan penguasa yang datang akhirnya pun paham bahwa yang benarnya adalah Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Maka berjayalah ahli sunnah. Ketika ahli sunnah berjaya, ahlul bidah yang mengatakan Al-Quran ini makhluk, mereka pun mulai bersembunyi. Tidak berani lagi apa? Tidak berani lagi terang-terangan. Ya kalau ditanya, ya, akhirnya balik ditanya oleh ahli sunnah. Kamu apa? Al-Quran kalamullah atau bukan? Ya. Kalau dia katakan Al-Quran makhluk, maka akan langsung disikapi oleh ahli sunnah. Karena itu mereka cari trik yang lain untuk mengaburkan bid'ah mereka. Maka muncullah bid'ah al-lafdiyah dan bid'ah al-waqifah. Iya. Kelompok al-lafdiyah itu mereka mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk. Jadi mereka tidak katakan Al-Quran adalah makhluk, tidak lagi, tapi mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Jadi kalau didengar oleh ahli sunnah,
lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk? Iya. Ya. Maka seakan-akan ini tidak ada masalah. Kan begitu? Sebab orang melafadzkan membaca kan perbuatan hamba. Iya. Dia membaca, menghafal, mendengar, ya, menyimak. Itu adalah perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba adalah apa? Adalah makhluk. Iya, jelas ya? Adapun yang terbaca, yang dibaca, semuanya paham bahwa itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Jelas ya? Maka ahli sunnah, ahlul bid'ah mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ya. Mereka pakai kalimat bersayap. Yang mereka maksudkan adalah Al-Quran adalah makhluk. Tapi begitu didengar kalimatnya, maka bisa dipahami, oh tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, ketika muncul al-lafziyah ini, para ulama pun berkomentar keras tentang itu. Iya. Sampai Imam Ahmad berkata al-lafziyah minal jahmiyah. Kelompok lafziyah dari Jahmiyah. Ya, sebab itu asal makar mereka. Dan permasalahan ini membawa masalah baru di tengah ahli sunnah. Ya, sampai ada keributan antara Imam Al-Bukhari dengan sebagian para ulama. Iya. Berkaitan dengan masalah ini. Yang hakikatnya mereka sebenarnya sama keyakinannya. Cuman karena ahlul bidah membuat kalimat-kalimat yang seperti itu. Iya. Baik. Nah, di sini Imam Syafi'i berkata lafadzku dengan Al-Quran atau Al-Quran adalah lafadzku seluruhnya. Ya, beliau ingin menerangkan kalau seorang membaca Al-Quran dengan lafadznya sendiri, dia melafadzkan, itu memang adalah perbuatannya sendiri. Dan perbuatan hamba adalah apa? Adalah makhluk. Ini jelas dalilnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya, amalan kalian berbicara, menulis, berucap dan seterusnya itu adalah amalan. Jadi hamba dan amalannya semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya, jadi hanya ada dua, Allah dan makhluk. Kan begitu? Allah, zatnya, nama-nama dan sifatnya bukan makhluk. Ya, selain dari Allah adalah apa? Adalah makhluk. Ya, jadi kalau Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'," ya, Allah mencipta segala sesuatu. Dari segala sesuatu itu adalah perbuatan apa? Perbuatan hamba termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi Imam Syafi'i di sini hanya ingin menegaskan ya, masalah lafzi bil Quran saja. Tapi beliau tidak berkomentar makhluk atau tidak makhluk, beliau tidak masuk di situ. Sebab makhluk atau tidak makhluk itu ucapannya siapa? Ahlul bidah. Adapun ahli sunnah, ya, kalau mereka berkata lafzi bil Quran, dia katakan makhluk, maka dia akan terangkan makhluk itu apa maknanya. Apa makna makhluk yang dia inginkan. Jelas ya? Dan kalau dikatakan lafzi bil Quran bukan makhluk, apa makna bukan makhluk yang dia inginkan? Terinci. Kalau ahlul bidah dia memakai kalimat-kalimat bersayap. Mungkin dipahami benar, mungkin dipahami apa? Mungkin dipahami salah. Mengandung kemungkinan makna yang hak dan mungkin bermakna apa? Bermakna batil. Jadi ini kelompok lafdiyah. Iya. Jelas ya? Dan muncul juga kelompok yang ketiga di masa itu. Ya. Orang-orang yang disebut dengan nama al-waqifah. Orang-orang yang tawakuf. Artinya dia berdiam. Ya. Tidak menentukan sikap. Jadi kalau ditanya pendapat kamu apa? Al-Quran, kalam Allah atau makhluk? Ya, dia berkata saya tidak tahu. Iya. Atau dia berkata saya tawakuf. Jelas ya? Dan ini al-waqifah. Al-waqifah dihukum oleh Imam Ahmad bahwa al-waqifah adalah Jahmiyah. Sama saja hukumnya. Ya, sebab masalah Al-Quran, kalam Allah ini bukan masalah yang boleh tawakuf di dalamnya. Masalah jelas. Ya, seperti matahari terbit di siang bolong. Ya. Masa ada orang ditanya di siang bolong, ini matahari terbit atau tidak? Masa dia menjawab, wallahu alam, apakah dia terbit atau tidak? Ya kan? Atau menjawab, oh saya tawakuf. Ya, saya tidak bisa menentukan antara dia terbit atau tidak. Kayaknya tidak mungkin kan? Ya, sama dengan dalil-dalil yang begitu jelas, tidak boleh seorang tawakuf di dalamnya.
Ya, harus kebenaran diucapkan. Karena itu sebenarnya ahlul bidah hanya berkata saya tidak tahu untuk menutupi dirinya saja. Ya, karena itu Imam Ahmad sangat jeli sekali melihat orang-orang yang seperti itu. Beliau katakan al-waqifah Jahmiyah. Orang yang tawakuf itu adalah Jahmiyah. Ya. Ini dari kejelian Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi secara global pembahasan tentang Al-Qur'an. Baik. Kemudian di pembahasan berikutnya disebutkan di sini riwayat yang lain ya dari Imam Syafi'i. Ya. Ini ada kemungkinan dia bersambung dengan riwayat sebelumnya dan ada kemungkinan dia adalah buku tersendiri yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dikatakan di sini babu sifati i'tiqadis sunnah ta'lif al-Imam al-Jalil ya. Ta'lif al-Imam al-Jalil Syekh al-Islam al-Mujtahid Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'a bihi amin. Kata beliau bab sifat keyakinan di atas sunnah. Ini beliau akan merinci bagaimana sifat keterangan seorang berakidah di atas sunnah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, tidak ada bid'ah di dalamnya. Ini ditulis oleh Imam Jalil, imam yang mulia, Syekhul Islam, ahli ijtihad Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Semoga Allah merahmati beliau dan meridai beliau dan menjadikannya sebagai manfaat. Amin. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir ya karim. Wahai Rabbku mudahkanlah. Wahai Rabbku yang maha mulia. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Dibaca salawat. Setelah itu beliau berkata babu sifat i'tiqadis sunni ta'lif al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu. Bab sifat keyakinan seorang sunni, seorang pengikut sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Qala ta'ala, ini mulai ya, pembahasan bukunya mulai dari sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ya. Jadi bawakan di sini untuk mengambil suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar berpijak. Kalau ingin masuk di dalam mengikuti sunnah, ya, yang pertama yang harus ditetapkan dia menjadikan Rasulullah sebagai apa? Suri tauladannya. Kalau dia punya suri tauladan yang lain, tidak akan ketemu di atas sunnah. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul dan jangan kalian berpaling darinya sedangkan kalian mendengarkan. Ya, ini ayat berikutnya dibawakan. Beliau ingin menekankan kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak boleh berpaling darinya sedangkan kalian mendengar, telah tegak pada kalian hujjah. Kata Imam Syafi'i, fa amara Allah Ta'ala bittiba'i rasulihi wa qabuli qawlihi wal qudwati bihi fa alaina ittiba'uhu kama amara Allah Ta'ala wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biluzumi kitabillahi ta'ala wa tamassuk bihi wa sunnatihi. Iya. Kata beliau, maka Allah di dalam ayat yang kita bacakan tadi memerintah untuk mengikuti Rasulnya dan menerima ucapan Rasulullah dan menjadikan beliau sebagai panutan. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah. Sebagaimana pula telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi-Nya untuk komitmen terhadap kitab Allah dan berpegang teguh dengannya dan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Sudah berlalu waktunya. Insyaallah taala kita akan sambung nanti setelah salat duhur, ya, pada waktu yang setelah makan siang insyaallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.